Ini lebih kepada penghematan budget. Soalnya kalau kita foto setiap produk dengan fotografer profesional, itu kan cost-nya lumayan tinggi. Jadi ya apa yang bisa kita kerjakan sendiri. Mungkin Yes. kan masih pandemi gitu, tapi bisnis satu kerja mungkin bisa diceritain perjuangannya satu bisnis untuk berjalan di masa pandemi. Iya, ini bisnis Kopi Bruk ini berdiri di tengah-tengah pandemi. Pada saat itu tahun 2021 ya, tahun lalu ya. Sekarang ini kita menginjak 1 tahun. Dan alhamdulillah walaupun tertatih-tatih kita mulai bisnis ini karena memang peraturan dari pemerintah juga yang mengharuskan kita buka untuk tutup lebih awal. Terus juga ketakutan dari masyarakat untuk pergi ke coffee shop begini ya. Tapi ya alhamdulillah masih bisa berjalan lah sampai sekarang. Dan orang udah semakin tahu, semakin ramai juga ke sini. Mungkin tertatih seperti apa nih dari sendiri? Karena kan regulasi dari pemerintah karena keadaan kayak begini kan otomatis kita nggak bisa buka seperti pada saat normal keadaannya gitu kan. Terus juga ada beberapa prokes yang menyebabkan orang untuk malas untuk pergi ke luar rumah ke coffee shop gitu kan. Tambah lagi mungkin karena ketakutan orang-orang dengan situasi pandemi begini, akhirnya mereka juga takut untuk keluar. Terus juga beberapa kantor tutup, sehingga kalau untuk meeting-meeting mereka udah nggak pernah lagi di sini gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah mulai normal lagi. Kantor-kantor udah sebagian buka. Orang-orang yang meeting juga di sini udah otomatis akan semakin banyak. Ya paling yang kita tunggu keadaan benar-benar normal lagi, orang-orang pada sekolah sehingga ibu-ibu yang nganterin anak-anaknya bisa nunggu di sini gitu. Mungkin bisa diceritain bisnisnya itu selain kopi apa aja gitu, ada cemilan sendiri nggak sih atau seperti apa gitu? Ya kalau di sini 50-50 ya, minumannya ada, kopinya terutama, terus juga ada makanannya. Kalau mungkin di coffee shop yang lain makanannya nggak terlalu banyak, kalau di sini banyak gitu karena kan segmentasinya di sini tuh lebih ke ibu-ibu. Terus juga orang-orang kantoran, karena sebelumnya ini bekas restoran juga dan memang segmentasinya sama seperti yang sebelumnya. Ini kan lagi viral soal minyak yang langka, ada berpengaruh juga nggak sih dalam bisnisnya tentang minyak goreng yang langka? Ya ada timbul kekhawatiran, tapi karena kita udah punya supplier dan mereka juga supplier juga mengutamakan pelanggan-pelanggan tetapnya, terutama untuk coffee shop seperti ini gitu kan, yang memang pemakaiannya cukup banyak, jadi nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau untuk di rumah kita kan dibatasin ya untuk beli minyak goreng kayak gula gitu. Tapi harganya sendiri jadi gimana nih? Ada sedikit peningkatan ya, dari mulai gas juga ada peningkatan, tapi kan kita nggak bisa semata-mata langsung menaikkan harganya ya karena berkaitan dengan apa ya, menu-menu yang sudah dicetak. Terus sudah gitu juga takutnya pelanggan agak sedikit kaget dengan kenaikan harga. Jadi ya gitulah jatuh bangunnya kita berbisnis dalam keadaan seperti ini ya, di mana banyak ketidakpastian gitu. Mungkin ada yang di-press lagi nggak sih pasca kelangkaan juga kan dari gas, terus kenaikan juga dari minyak, ada yang di-press lagi nggak sih dari bisnisnya soal makanan gitu? Ya paling sekarang lebih hemat-hemat lah ya, penggunaan bahan baku gitu, jangan sampai kayak kemarin-kemarin karena kan kita merasa bahwa semuanya bisa ada di pasaran gitu kan, tapi kan keadaan kayak begini ya harus lebih bisa putar otak lagi lah, pinter-pinter berdamai dengan situasi yang ada. Aku sempat ngeliat di Instagram gitu, sempat ngelakuin pang sendiri gitu Yeah. di rumah, mungkin bisa diceritain keseruannya gimana sih gitu? Kalau itu kan memang hobi udah lama, jadi di rumah itu memang ada koleksi berbagai macam gergaji, pokoknya alat-alat pertukangan itu lumayan komplit lah ya, karena memang saya suka nukang. Terus juga dan hobi itu ternyata dipakai juga buat bikin kursi sama sofa-sofa. Karena kan saya bikin coffee shop ya, membutuhkan banyak sofa dan juga kursi-kursi dan meja-meja yang terbuat dari kayu. Alhamdulillah bisa kepake, dan saya senang bisa memperbaiki rumah, genteng yang bocor atau sekedar untuk memperbaiki sesuatu memang yang berkaitan dengan rumah gitu ya. Karena memang saya orangnya nggak bisa diam juga. Dan alhamdulillah hobi itu insya Allah nanti akan menjadi sebuah lapangan pekerjaan karena saya mau bikin apa ya istilahnya tuh ya, jasa untuk membuat furniture gitu sama teman. Tapi sendiri nanti yang akan terjun langsung atau mungkin kerja sama orang-orang atau seperti apa? Saya akan terjun langsung, walaupun memang bekerja sama dengan teman, tapi saya akan terjun langsung karena memang saya kalau bisnis itu pasti harus terjun langsung. Seperti kita buka kafe ini kan saya tungguin dari pagi sampai malam karena memang saya pengen
pengen lihat langsung bagaimana situasi dan kendala atau sesuatu yang bisa kita up lagi untuk pelayanannya. Sulit nggak sih maksudnya mendalami bisnis furniture itu sendiri kan ibaratnya baru gitu kan mau coba. Kesulitannya mungkin lebih ke bagaimana memasarkan sebuah produk, apalagi itu produk baru buat saya gitu kan. Kalau dalam proses pembuatannya itu kan sudah ada timnya ya, dan memang mereka udah terjun beberapa tahun yang lalu, dan memang mereka sudah ahli gitu. Lebih kepada bagaimana menjualnya aja sih. Kalau saya sih kapan-kapan mungkin boleh main kali apa situ ngelihat hasil. Boleh kita realitian ya di situ ya, sekaligus lihat saya bagaimana caranya motong kayu dengan gergaji yang besi, dengan gergaji yang besar gitu ya. Boleh. Jadi nanti dalam waktu dekat ini akan launching atau seperti apa? Insya Allah mudah-mudahan sebelum puasa atau setelah Lebaran lah ya kita akan launching. Ini mau show unitnya juga di sini. Nanti kita akan display desain-desain yang kita bisa bikin gitu. Berarti kan budgetnya nggak banyak gitu, maksudnya banyak gitu lah. Mungkin sendiri menyiapkan hal itu berapa lama gitu untuk bisa berani? Kebetulan memang teman saya ini memang sudah bergerak di bidang furniture ya, dan mereka sudah menangani proyek-proyek yang besar dengan apartemen, dengan show unitnya gitu. Jadi memang udah pengalaman dan mereka udah siap dengan semuanya, termasuk dengan modalnya gitu kan. Tugas saya adalah bagaimana untuk membranding produk itu supaya orang lebih banyak lagi tahu. Ini soal maksudnya netizen terus-terusan maksudnya banyak yang bilang terus awet muda gitu. Mungkin apa gitu tips atau mungkin ya lakukan apa sering olahraga atau mungkin seperti apa tips awet muda dari Indra yang apa ya awet muda? Ya olahraga sih ya mungkin karena olahraga juga, karena makanan juga, karena bagaimana cara kita mindsetnya gitu kan. Saya juga nggak mau dari tahun ke tahun tuh terjadi banyak perubahan yang signifikan, yang jangan sampai nanti saya udah nggak banyak muncul di televisi terus tiba-tiba saya muncul di TV, bentuk perubahannya cukup signifikan gitu kan. Jadi ya saya jaga betul dari mulai makan, olahraganya ya. Apa karena healing sendiri nggak sih? Biasanya suka healing gitu keluar kota atau mungkin ke gunung atau ke pantai, itu salah satu juga nggak sih atau seperti apa? Saya tuh jarang liburan loh. Saya tuh liburan cuma ke Tasik doang. Ke kampung halaman, itu healingnya di situ. Karena kan untuk liburan di saat pandemi begini kan agak sedikit susah ya, dan riskan juga. Sekalinya kita bisa, tapi keluarga yang lain juga nggak bisa. Karena kan mereka juga takut dengan situasi. Apalagi kan kalau kita pergi ke tempat-tempat ramai itu kan pasti akan ketemu dengan banyak orang gitu kan. Jadi ya agak susah. Lebih ke bagaimana kita mengendalikan diri kita aja lah ya. Di saat seperti ini kita bisa bertahan sampai sejauh ini aja udah syukur alhamdulillah. Yang padat gitu, mungkin healing versi Indra apa sih maksudnya gitu? Healing versi saya adalah melakukan hobi yang kita benar-benar suka di saat lagi pandemi begini. Bagaimana kita mewaraskan otak kita, jangan sampai kita terfokus pada pandemi ini, tapi bagaimana cara kita bisa survive, menyenangkan diri sendiri, lebih banyak waktu dengan keluarga. Itu adalah salah satu healing ya. Apalagi saya punya ponakan yang masih berusia menginjak 7 bulan saat ini ya, jadi saya ada mainan baru di rumah. Kira ngomongin soal ponakan sendiri kayak udah sempet masa ingin. Oh iya dong, kalau soal itu udah dipikirkan dari beberapa tahun yang lalu. Cuma memang kebetulan jodoh saya itu agak sedikit telat dibandingkan dengan teman-teman gitu. Ada kriteria khusus nggak sih Kak Aina sendiri? Apa punya goal yang paling ini gitu? Ya mudah-mudahan lah secepatnya ya, karena kan semakin hari umur juga semakin bertambah ya, kita juga harus sadar diri gitu ya. Kalau kriteria sih yang penting mah cocok aja lah ya. Udah ada dalam waktu dekat ini? Belum. Belum. Apa nih yang mau sampai netizen kan mungkin suka ngejodoh-jodohin juga gitu, Indra suka ngedoain juga, mungkin Indra sendiri nanggepinnya gimana? Sekarang udah biasa aja ya gitu, karena mungkin dilihat saya belum punya pasangan, begitu saya upload dengan seseorang itu pasti mukanya jodoh, kayaknya gini ya, itu anggap sebagai doa baik dari mereka, mudah-mudahan. Bahasa Indra sendiri nih seperti apa nih Mas? Apa? Jelang lebaran, bulan puasa, ada goal sendiri nggak sih dari Indra? Goal saya adalah yang penting kita bisa menghadapi keadaan seperti ini dengan baik, dengan sehat, supaya kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan lebaran bareng-bareng. Begitupun dengan seluruh rakyat di dunia ini ya, kita bisa melalui hal ini dengan baik dan mudah-mudahan ini cepat selesai. Itu aja sih goalnya, nggak ada yang lain. Yang lain mas sembari ngalir begitu aja. Oke. Indra, nanti Apa? ada reality sedikit itu kan, tadi kan ada hubungannya sama Nina.
Yuk. Oke. Halo pemirsa Obsesi GTV, sekarang ini kita lagi ada di daerah Tebet di tempat saya buka usaha bareng kakak sama adik namanya Kopi Bruk. Dan hari ini rencananya saya mau foto produk untuk menu-menu baru yang ada di sini karena mau ada penambahan makanan sama minuman. Jadi kita mau langsung ke tempat fotonya ya, dekat sini. Gitu ya. Enggak. Usaha juga gitu, tapi AA seperti multi talent gitu, semuanya AA yang ngelakuin dari desain, dari nyari menu, terus sampai foto ini pun juga AA gitu mungkin. Ini lebih kepada penghematan budget. Soalnya kalau kita foto setiap produk dengan fotografer profesional, itu kan costnya lumayan tinggi. Jadi ya apa yang bisa kita kerjakan sendiri. Saya kebetulan memang suka dengan fotografi, saya punya kamera, saya bisa edit walaupun yang ya standar-standar lah bisa ya. Jadi ya kalau saya prinsipnya apa yang saya bisa kerjakan, saya akan kerjakan sendiri. Tapi ini kan akan ada menu-menu baru, mungkin AA sendiri tuh ngerisetnya seperti apa nih? Kalau ngerisetnya lihat dari kebutuhan pelanggan, kadang-kadang pelanggan menanyakan beberapa item yang memang kita belum ada, jadi kita adakan sekarang. Terus juga beberapa masukan dari kakak, dari adik, kira-kira minuman seperti apa yang akan kita tambahkan di sini. Berarti AA sendiri gitu yang terjun, terus yang nyicipin juga yang ngasih step gitu ke arah kopi. Kadang-kadang saya cuma liatin fotonya sama barisanya udah ngerti apa aja barang-barang yang kira-kira dibutuhkan untuk bikin ramuan minumannya sama makanannya. Kira-kira menu apa lagi nih maksudnya yang masih AA gali? Banyak ya, kopi aja kita masih belum banyak. Kita mau ada coconut coffee, pokoknya kopi-kopi kekinian yang disukai sama anak muda gitu. Karena memang di sini segmentasinya lebih kepada orang-orang kantoran, jadi anak-anak mudanya biar lebih tertarik lagi untuk datang ke sini. Biarin aja gue masukin lu. Bodo amat. Ya, biarin aja. Minyi. Udah siap pakai ini. Oke. Pemirsa. Oke, tadi foto-foto yang tadi itu nanti kita akan masukin ke sini, lalu kita akan edit. Nah, ini hasilnya yang sudah kita edit sebagian, ada beberapa yang masih kosong, jadi nanti kita akan foto lagi beberapa produk lagi sampai ini benar-benar terisi semuanya. Begitu judulnya. Jadi kalau memang kita bisa kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri, termasuk foto, bikin menu, desain, bikin sofa, bikin kursi, semuanya. Oke, pemirsa Obsesi, tadi udah lihat bagaimana cara saya foto, ngedit, udah gitu langsung jadi menu. Nah, sekarang saya mau lanjut meeting karena teman udah nungguin di dalam. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.